Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaki dan Bara. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kebutuhan seperti kasih sayang, perhatian, dan cinta bisa kamu dapatkan dengan cara membangun sebuah hubungan. Nah, dalam sebuah hubungan, tentunya kamu ingin merasakan perasaan menyenangkan, tentram dalam benak kamu. Bukan begitu? Nah, banyak sekali perempuan yang terjebak dalam hubungan yang kurang sehat. Hal ini berbeda dengan ekspektasi pertama ketika mereka atau ketika para perempuan ini ingin membangun sebuah hubungan. Di antara banyaknya pasangan di luar sana, banyak sekali dari mereka yang tidak merasakan sesuatu yang ganjil dalam hubungannya. Parahnya lagi, mereka bahkan tidak sadar bahwa semakin lama hubungan tersebut akan semakin membahayakan mereka. Nah, jika kamu sudah mulai muncul keraguan untuk berpisah dengan pasanganmu, tunggu dulu, lihat beberapa faktor yang ada di dalam diri pasangan kamu. Apakah cowok tersebut adalah seseorang yang benar-benar baik, sayang, dan tulus kepada kamu? Pertimbangkanlah hal tersebut untuk keamanan dan kenyamanan diri kamu. Nah, di video ini kita akan bahas tentang tipe cowok yang harus kamu hindari saat ingin menjalin hubungan, dan jika sudah dalam status komitmen, apa yang harus dilakukan. Nah, jika laki-laki ataupun pasangan kamu sesuai dengan kriteria yang akan kita bahas ini, maka yang harus kamu lakukan adalah pergi menjauh dari cowok tersebut atau dari laki-laki tersebut. Dan berikut adalah beberapa hal yang harus kamu waspadai dan menjadi sebuah peringatan bahwa pasangan kamu berbahaya dan kamu harus meninggalkannya. Nah, yang pertama cirinya itu adalah laki-laki yang pemarah. Apakah pasangan kamu adalah laki-laki yang mudah marah? Biasanya sifat ini digambarkan seperti sebuah granat di ladang yang membentang luas. Tidak ada yang mengetahui lokasi dari granat tersebut. Namun, jika tersentuh sedikit saja, granat akan langsung meledak. Granat itu adalah sifat dari cowok ataupun laki-laki pemarah. Cowok pemarah juga atau laki-laki pemarah itu ditandai dengan perasaan yang selalu menggebu-gebu dan tidak sabar. Laki-laki ini akan langsung marah dan kesal jika apa yang diinginkan dan diharapkan olehnya tidak terkabul. Dan perasaan marah yang selalu dirasakan inilah yang menjadi alasan mengapa kamu harus menjauhi laki-laki ini. Lalu sifat atau ciri yang kedua adalah laki-laki yang suka main tangan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sifat marah yang ada pada diri seorang laki-laki bisa menjadi pintu pertama ataupun sifat marah yang ada pada diri seseorang bisa menjadi pintu pertama sebagai gerbang kepada tindak buruk lainnya. Saat sedang dalam kondisi marah, emosi seseorang sangat tidak stabil. Salah satu cara melepaskan marah dan meredakan emosi tidak stabil adalah dengan memukul, membanting, atau menyakiti orang lain. Nah, hal ini yang disebut dengan pintu berikutnya dari kemarahan. Dan seseorang yang marah tanpa kontrol yang baik dari dirinya bisa membuat kamu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja cowok ataupun laki-laki tersebut memukul kamu atau mendorong kamu meskipun dia tidak ada maksud seperti itu. Namun kamu tidak saja mengalaminya. Ya, kamu bisa saja termasuk orang yang korban ataupun mengalami hal itu. Lalu sifat yang ketiganya itu adalah pemalas. Salah satu tipe laki-laki yang patut kamu hindari adalah orang yang sangat malas. Dia yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menumpuk. Hindarilah orang tersebut. Dengan kebiasaan tidak terstruktur atau terorganisir dan menunda pekerjaan menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu sifat yang keempat adalah laki-laki yang manipulatif. Salah satu tindakan yang paling tidak disukai oleh sebagian besar orang, manipulatif. Manipulatif adalah tindakan yang paling tidak adil, membuat kambing hitam dari masalah yang ditimbulkan oleh pasangan kamu. Laki-laki yang manipulatif akan bersikap bahwa dirinya adalah pusat kebenaran. Semua orang selain dirinya melakukan tindakan yang salah. Sangat keji, kan? Nah, mendengar saja sudah membuat merinding, apalagi jika harus dihadapi dengan kenyataan bahwa laki-laki seperti itu yang menjadi pasangan kamu. Lalu ciri yang kelima adalah pembohong. Siapa sih yang mau dibohongi? Pasti tidak ada, kan? Termasuk kamu. Nah, bohong adalah tindakan yang sangat dilarang dalam sebuah hubungan. Menurut DeVito dalam bukunya yang membahas tentang hubungan, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah salah satu hal yang paling penting dalam berjalannya sebuah hubungan.
Dapito menyebutkan bahwa untuk mempertahankan dan membangun sebuah hubungan komunikasi yang terbuka dan jujur adalah salah satu yang paling penting. Dengan berkata jujur dan sikap saling terbuka membuat pasangan akan merasa nyaman. Dan yang keenam adalah selingkuh. Hal yang sangat mengecewakan adalah perselingkuhan. Banyak yang berpendapat bahwa selingkuh adalah sebuah penyakit. Walaupun awalnya pelaku selingkuh akan menyesali apa yang dilakukan, tetapi pada akhirnya pelaku tersebut akan terus melakukan perselingkuhan. Lalu yang ketujuh adalah anak mami. Wow. Anak mami di sini bukan dalam hal darah ya. Anak mami di sini itu dimaksudkan karena sikap manja dan selalu mengadu. Jika cowok atau laki-laki kamu nih, pasangan kamu ya, adalah orang yang selalu mengadu segala sesuatu ke orang tuanya, ini bisa jadi hal yang sangat gawat. Mengadu di sini adalah ketika cowok kamu secara sengaja ingin mendapatkan pembelaan dari keluarganya. Dan cowok kamu menghampiri keluarganya bukan untuk menceritakan dan meminta saran untuk solusi atas masalahnya yang terjadi, melainkan mendapat pembelaan. Hingga pada akhirnya kamulah yang akan disalahkan dalam masalah tersebut oleh keluarganya. Dan yang kedelapan adalah tebar pesona. Tebar pesona ke semua orang. Jika saat ini atau jika pada saat PDKT saja dia masih bisa tebar pesona ke perempuan lain, kamu patut mempertimbangkan hal tersebut. Nah, kenapa saat PDKT saja dengan kamu dia sudah berani melakukan hal tersebut? Bagaimana jika dia sudah menjadi pasangan kamu? Nah, dengan dia melakukan tebar pesona ke semua perempuan, dia tidak akan ada perhatian khusus ke kamu loh. Nah, dia akan berpendapat bahwa kamu dan orang lain itu sama saja. Nah, apakah kamu mau membagi perhatian si doi ataupun cowok kamu ke cewek lain? Pastinya tidak kan? Nah, jadi jangan sampai deh kamu harus mengalami hal ini. Lalu yang kesembilan adalah posesif. Salah satu kata yang paling menyeramkan, posesif. Posesif adalah tindakan mengekang yang dilakukan pasangan terhadap diri kita. Mungkin pasangan merasa cemburu dengan kita hingga memunculkan rasa ingin memiliki sepenuhnya. Namun tahukah kamu, kalau rasa ingin memiliki sepenuhnya yang dimiliki oleh laki-laki terlalu berlebih, itu namanya posesif. Kamu akan sangat dirugikan jika memiliki pasangan seperti itu. Dan semua tindakan kamu jadi terbatas karena laki-laki, kamu akan marah atau ngambek. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah tindakan membanding-bandingkan dengan tidak menghargai. Nah, salah satu hal yang penting dalam sebuah hubungan yaitu saling menghargai satu sama lain. Dalam sebuah hubungan, mendengarkan keluh kesah dan kekhawatiran menjadi hal yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan perasaan dicintai oleh orang lain. Namun bagaimana jika kamu selalu dibandingkan dengan cewek lain? Padahal saat itu kamu membutuhkan dorongan dari pasangan kamu. Iya, hindarilah cowok yang bertingkah dengan selalu membandingkan kamu dengan perempuan lain. Baik itu mantannya, temannya, idolanya, dan siapapun itu. Nah, itulah sahabat Caki dan Bara, ada beberapa tips memilih ataupun sifat laki-laki yang harus kamu hindari. Mudah-mudahan sahabat Caki dan Bara semuanya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan agama ya, yang sesuai dengan keinginan ataupun ekspektasi masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.